Ketika klub lain berburu nama besar dengan harga selangit, Manchester City justru bergerak dalam diam, menciptakan revolusi senyap yang berpotensi mengubah peta kekuatan Eropa. Di balik layar, Pep Guardiola membangun tim masa depan, bukan sekadar menambal skuad, melainkan menyusun pasukan juara dengan kombinasi presisi, mudah, lapar, dan murah. Apakah ini resep baru untuk mendominasi dunia? Revolusi dimulai dari penghematan cerdas. Manchester City membuka jendela transfer musim panas 2025-2026 dengan langkah yang tidak biasa. Bukan menebus pemain bintang dengan harga selangit, melainkan memilih jalur berbeda. Membangun ulang skuad dengan pemain muda berpotensi besar, namun tetap ekonomis. Hebatnya, strategi ini bukan berarti kompromi soal kualitas. City justru dianggap berhasil menciptakan tim masa depan hanya dengan setengah harga. Pep Guardiola, sang arsitek jenius di balik dominasi City, bahkan mengklaim proyek ini sebagai awal dari era baru. Kami ingin memenangkan Piala Dunia antar klub. Seluruh dunia menonton turnamen itu, dan kami tidak main-main, ucap Guardiola dalam konferensi pers yang penuh percaya diri. Datangnya para aset masa depan. Langkah pertama dalam revolusi ini adalah mendatangkan Tijani Reinders, gelandang tangguh berdarah Indonesia yang sebelumnya bersinar bersama AC Milan. Dengan harga sekitar 1,3 triliun, Reinders dianggap sebagai penerus alami Kevin De Bruyne. Ia bukan hanya cerdas dalam mengatur tempo, tetapi juga pekerja keras yang mau turun menjemput bola. Ia memiliki visi, stamina, dan mentalitas juara, kombinasi yang begitu Guardiola cari. Namun tak berhenti di sana, Manchester City juga memboyong Ryan Searcy, winger asal Lyon yang musim lalu mencetak 0,49 expected assist per 90 menit. Angka yang membuktikan betapa berbahayanya dia dalam merusak pertahanan lawan. Searcy bahkan mengaku menyimpan dendam tersendiri terhadap Manchester United dan kini punya panggung sempurna untuk melampiaskannya. Di sektor pertahanan, Ryan Outdori menjadi solusi krusial atas masalah lawan City di posisi bek kiri. Dengan harga 36,8 juta euro dan performa impresif bersama Wolves, 4 gol, 7 assist, Outdori kini diharapkan bisa memberi stabilitas dan kreativitas baru di sisi kiri pertahanan City. Memburu permata, Nipan dan Sagare. Proyeknya generasi City juga terlihat dari perekrutan Sverre Nipan, wonderkid asal Norwegia yang disebut-sebut sebagai adik kelas Erling Haaland. Meski baru berusia 18 tahun, Nipan telah mencatatkan 14 gol dan 11 assist dari 70 penampilan bersama Rosenborg. Ia pemain multifungsi yang bisa bermain di tengah, sayap, maupun sebagai penyerang. Tak lama berselang, Mamadou Sangar bergabung dari Akademi BSI. Pemuda kelahiran 2007 ini mencetak 42 gol dalam 46 laga di level junior dan dikabarkan bisa berlari hingga 36 km per jam. Kecepatan, finishing goal, dan fisik kuat menjadikannya investasi luar biasa untuk masa depan The Citizens. Tambahan pengalaman dan target berikutnya. Tidak hanya anak muda, City juga menambah kedalaman skuad dengan mendatangkan Marcos Bettinelli dari Chelsea. Meskipun usianya sudah 33 tahun, perannya sebagai mentor kiper muda dan pemimpin di ruang ganti dianggap krusial. Kehadirannya diprediksi akan menjadi pengganti ideal bagi Scott Carson yang telah pensiun. Di sisi lain, City dikabarkan masih memburu Sergi Altimira dari Real Betis.
Meski klausul pelepasannya menyentuh angka 60 juta euro, Pep Guardiola sangat menginginkan jasa gelandang serba bisa tersebut. Dengan 53 penampilan musim lalu dan tingkat akurasi umpan yang tinggi, Altimira bisa menjadi sosok penting dalam menyeimbangkan lini tengah City pasca era Rodri dan Kevin De Bruyne. Langkah strategis menuju dominasi baru. Strategi transfer Manchester City kali ini memperlihatkan betapa seriusnya mereka dalam membangun dinasti jangka panjang. Tidak hanya memikirkan musim ini, tetapi juga 5 hingga 10 tahun ke depan. Filosofi Guardiola yang mengutamakan kecerdasan, teknik, dan disiplin terlihat begitu jelas dalam setiap nama yang ia pilih. Yang paling mencolok, semua pemain muda ini dibeli dengan harga relatif murah dibandingkan dengan tren pasar yang kian gila. Dengan belanja di bawah 2,5 triliun, City telah mendapatkan 6 pemain potensial, jumlah yang mungkin hanya cukup untuk membeli satu bintang di klub lain. Lalu, bisakah mereka memenangi segalanya? Kini tinggal satu pertanyaan besar, akankah skuad muda dan segar ini mampu meraih trofi besar? Guardiola jelas percaya, bahkan menargetkan kemenangan di Piala Dunia antar klub dan mempertahankan dominasi domestik. Fans pun kini bisa berharap lebih dari sekadar gelar Premier League, melainkan menyaksikan generasi baru Manchester City menguasai Eropa dan bahkan dunia. Di balik senyapnya bursa transfer mereka, revolusi besar Manchester City tengah berlangsung. Sebuah revolusi yang tak hanya soal belanja, tapi tentang membangun kejayaan baru.